Kemarin Mas Koheng ngajarin sampai apa? Lalu apa? Yang ganti dari intor ke apa ya kemarin tuh? Apa itu? Sampai buffer reader nggak sih? Bukan Kak. Iya Mas. Buffer reader ya? Berarti inputan kan ya? Inputan sampai inputan kan ya? Nah, selain buffer reader itu inputan yang lain itu ada J option sama scanner. Nah, sekarang kita coba J option ya. Ada yang tahu nggak J option itu apa? J option. J option buat tampilan GUI Kak. Buat tampilan GUI ya, terus ya, cuma itu tadi J option itu gunanya untuk menampilkan GUI. Nah, dia itu juga bisa sebagai inputan, juga sebagai dialog message, terus sebagai konfirmasi pilihan, yes, pokoknya itulah. Kalau manggil J option itu pertama kita import dulu Java Swing, import Swing option in kalau sebagai inputan, jadi kita buat string dulu, string oke. Misalnya nama J option n so input dialog. Kliknya di sini kita isi argumen, misalnya masukkan nama. Terus kita tampilkan juga J option sebagai J option gitu ya. J option. So dialog hanya ini 0. Dan di sini argumen juga. Hanya nama argumen. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi misalkan masukkan nama itu. Nah, nanti keluarnya gini. Misalnya kita pakai J option ini, search dialog kan. Seperti itu. Cepetan ya. Cepetan nggak sih? Kelihatan Kak. Kelihatan kan ya? Kelihatan. Paham nggak? Paham. Jadi cara penggunaan J option itu cuma manggil kelas J option, habis itu show apa gitu.
Misalnya kalau mau jadi inputan ya sesuai input dialog, nanti dimasukkan ke sini string nama. Kalau JSON input dialog itu inputannya bersifat string, berbentuk string gitu. Jadi seperti itu. Paham nggak sama Jin? Enggak. Terus apa lagi? Di option inputan lainnya itu ada scanner. Scanner. Kalau scanner itu kita import dari apa tampil scanner. Pemanggilannya itu mirip kayak buffer filter, tapi dia itu lebih enak, nggak usah di parse. Jadi misalnya kalau mau input ikan in, ya tinggal panggil aja. Nah, kita kasih contoh. Scanner itu nah, kalau scanner itu mirip kayak buffer filter. Jadi dia inputannya di konsol, nggak kayak JOption itu. Kan kalau JOption kan di GUI. Nah, scanner itu di konsol. Misalnya kan nama ini tinggal di mau string, integer atau yang lainnya. Kalau di sini kan nama, berarti string kan? Ya. String nama sama dengan input next line kan string. Kalau misalnya nim enggak, kan angka. Kalau angka pakai input next in kan nim. Nim sama dengan input dot next in. Sekarang kita masuk, misalnya kita masukkan update, terus ini 18 langsung udah masuk ini, tadi minta panggil lagi. Sorry satu lagi. So nama episode name kasih patus dulu karena sekarang nah ini masukkan nama update punya 18 nah keluar kan, jadi seperti itu, lebih simpel kan daripada buffer filter cuma scanner terus langsung di next line. Kalau Mas Koeng itu disuruh nyoba dulu atau langsung dijelasin gitu? Atau dikasih contoh-contoh doang gitu? Yang apa? Yang buffer filter kemarin. Iya, ya semua sih. Dia kalau ngajar itu ngasih contoh. Dijelasin dulu sih. Jelasin dulu ya.
Nggak sendiri. Kalau nyoba-nyobanya suruh nyoba sendiri nanti. Oh. Yes. Penjelasanku kurang nggak? Kalau misalnya kurang ya bilang, Rek. Soalnya kan aku nggak tahu kan kapasitasku segini gitu. Jadi kalau kurang ya tinggal bilang. Jadi Jawson tadi udah paham kan? Scannernya udah paham kan? Jadi panggil dulu scanner, terus dimasukkan ke variable input. To new scanner system.in. Kalau misalnya mau double nggak? Masukin nilai double. Di Sorry tadi ada kesalahan. Jadi seperti itu. Kalau mau masukin double nggak? Jadi misalnya misalnya tinggi. Ini berapa? Tinggi. Double hanya tinggi dan input dot x kalau scanner tinggal gitu aja, nggak usah di parse kan. Kalau buffer feeder harus parse dulu. Tinggi. Namanya NIM-nya NIM 3. Masukkan tinggi misalnya 180. Kan udah jadi double dia langsung. Sampai sini ada yang ditanyakan atau mau coba-coba dulu? Masih kurang paham yang di option. Yang di option. Oke. Kita komen dulu. Option. Kurangnya penjelas. Kurangnya itu bagian mananya? Penjelasan atau cara manggilnya gitu? Penjelasannya, Pak. Penjelasannya. Jadi G option adalah apa ya lupa. G option itu kelas ya sih.
Jobson itu merupakan sebuah kelas yang menyediakan jendela dialog. Jendela dialog itu apa? Kayak pop up gitu loh. Jadi nanti kalau di run, nah kayak gini, ini jendela dialog. Tinggal kamu butuhnya apa, tinggal Jobson apa gitu. Betul. Ya. Jadi gitu, dia GUI, modelnya GUI gitu. Masih belum paham ya? Jadi gitu sih. Jadi Jobson itu sebuah kelas yang menampilkan jendela dialog. Menyediakan jendela dialog. Bisa sebagai liputan, bisa sebagai menampilkan dialog, bisa sebagai ya, menampilkan konfirmasi, misalnya mau ada apa itu penyimpangan gitu. Dan habis itu ada bisa dibuat pilihan gitu. Jadi seperti itu. Ya Kak. Ya. Yang scanner udah paham kan tapi? Kalian modelnya sampai berapa sekarang? Model berapa? Atikum Modul 3. Modul 3. model 3 itu bahas apa? Bahas J option sama Jobson Sama apa? Reader. Buff reader. Jobson sama buffer reader. Iya, buff reader. Masih gampang sih. Jadi Jobson itu yang tadi aku kata, yaitu merupakan sebuah kelas yang menyediakan jendela dialog. Jadi berbentuk GUI gitu. Nanti dia kalau di run langsung muncul seperti ini. Jadi seperti itu aja sih. Cara memanggilannya juga tinggal import java x.swing .jobson pen, terus nanti tinggal dipanggil seperti ini. Kayak buffer reader. Terus pakai new apa itu panjang gitu kan ya. Nah, kalau input pakai Jobson pen itu nanti tipe datanya itu string. Misalnya ini masukkan in gitu. Jobson pen show input dialog. Masukkan ini. Nah, dia kan nggak bisa. Kali ya itu apa? Tipe datanya yang diambil dari show input dialog itu adalah string, bukan integer. Kan ini tipe datanya ini kan integer. Jadi kita harus parse dulu. Parse.in
seperti itu. Kiranya jadinya seperti ini. Masukkan nama Adit. Kan nih 18 langsung. Nah, dia harus diparser dulu kalau misalnya mau ganti tipe data lain selain string. Sampai sini paham? Paham Kak? Paham Kak? Ada yang ditanyakan lagi di Jobsen? Masih belum. Masih belum ngeh gitu ya? Iya. Ah, kurang kurangannya itu sebelah mana ya? Ya kurang gitu ya. Ya maaf soalnya kan nggak sebagus Mas Kohar saya. Option. Kalian tanya Rek, kalau ini ya nggak tahu mau mulai lagi dari mana. Soalnya Jobsen ini ya cuma gini doang. Jadi import JavaX, swing, Jobsen pen. Pas itu tinggal dipanggil Jobsen mau pakai apa. Kalau mau menginputkan pakai input dialog. Terus masukkan argumennya. Argumennya itu terserah kalian mau apa, misalnya kan ini aku membutuhkan nama, jadi masukkan nama gitu. Kalau name berarti diparser dulu optionnya, soalnya kan tipe datanya yang diambil itu kan string, jadi diparser dulu. Habis itu setelah diparser masukkan argumen ini. Paham kan ya? Paham Kak? Paham Kak? Ada yang tanya lagi kan? Tanya apa gitu tentang Jobsen? Masih belum ada pertanyaan Kak. Sebelum ada pertanyaan atau emang nggak ada pertanyaan? Pak, kan yang sebelumnya ada tulisan nolnya. Itu untuk apa? Sebelum ada tulisan apa? Nol. Nul.
yaitu apa? Oh, yang itu, yang message itu. Iya. Kalau message itu dia kenapa nol? Soalnya kan dia mengambil komponen dari parent. Nanti ini kalian pelajari lah. Nanti pelajari pas semester 3 ya. Jadi kenapa kok nol? Soalnya kan dia nggak membutuhkan mengambil komponen dari mana-mana. Jadi di nol aja. Setelah itu baru argumennya ini di belakang. Jadi gitu. Kenapa nol? Soalnya dia tidak membutuhkan apa-apa untuk dipanggil. Jadi nol aja. Paham? Setelah ini di modul 3 itu selain inputan apa? If else sudah dibahas. Else, Kak. If else ya. Nah. If else. Oke, else. If else, kita mulai dari mana dulu? If else, kalian if else itu apa? Maksudnya kalian sepahaman kalian if else itu apa? Jika maka. Jika maka. Lebih spesifik apa? Perjabangan kan? Iya. Perjabangan. Iya. Perjabangan itu nah, perjabangan itu ada dua cara. Pertama pakai if else. If else. Atau enggak pakai switch case. Yes. Sama if else. If else itu jika kondisinya benar, maka jika kondisi di if-nya itu benar, maka yang dijalankan adalah program yang berada di dalam if. Kalau salah ya yang di dalamnya else itu yang dijalankan. Masih belum paham ya? Sorry, maaf. Tak ulangi ya. Pertama itu if. Nah, if itu perjabangannya cuma satu. Jadi kalau misalnya dia false, jadi dia tidak menjalankan kode program yang berada di dalam sini, yang dalamnya ini. Misalnya gini. Kemarin sama Mas Kohar itu udah diajarin itu kan ya, persamaan yang sama dengan dan gitu kan ya. Misalnya in A sama dengan 3. Terus aku punya in B. In B dengan 2. Nah,
2 sama 3 kan beda. Nah, misalnya ini kan dibacanya false kan ya. Berarti kalau ini false berarti dia tidak masuk ke sini. Misalnya kayak gini. Kan ini ada in A sama in B. In A-nya 3, in B-nya 2. Kan nggak sama tuh. Iya. Iya. Jadi mereka nggak baca, jadi kosongan gini. Kalau misalnya Oh, mereka sama, berarti kan true kan ini. Aku baca dulu. Jadi langsung masuk ke sini. Langsung masuk ke kode program yang dalamnya if. Kalau else itu berarti kalau if kan ngambil yang benar. Nah, else itu ngambil yang salahnya. Misalnya else so nah, ini kan sama. Misalnya B-nya tak ganti 5. Jadi kan dia masuk else karena di if-nya kan false. Jadi langsung masuk else. Kalau misalnya if else Kak. Else if dengan B. Maka mereka tetap masuk sini. Soalnya kan ini true. A tidak sama dengan B. Jadi gitu. Kalau if else. If else, if. Kalau misalnya switch case Pak. Switch case. Saya lupa aku switch case. Oh iya. Kalau switch case itu mengambil dari saya contohkan langsung ya. Nah, kalau switch case itu ambil dari nilai yang dimasukkan. Dan di sini aku masukkan nilai A. Nilai A itu isinya 3. Hanya 3 so, kita copy ke sini. Ini kira-kira maksudnya gimana? Kayak jadi dia mengambil
nilainya, terus case pertama itu apa, nanti dijalankan programnya, terus break. Udah tahu fungsinya break itu tuh apa? Belum, Kak. Nah, break itu fungsinya untuk memberhentikan program yang sedang berjalan gitu. Jadi kalau misalnya dia baca kan ini A-nya 3, bacanya kan 3, case 3, tampilkan nilainya 3, terus berhenti gitu. Jadi seperti itu. Case. Dari sini paham? If sama switch case. Paham. Ada pertanyaan? Kalau misalnya belum jelas atau kecepatan gitu, atau ketinggalan bisa lihat di YouTube sih. Kenapa case-nya harus 3, Kak? Kalau 1 emang nggak bisa. Kenapa case-nya kok 3? Kalau Iya. 1 maksudnya jumlah case-nya 1 gini. Gimana? Terus jumlah case-nya harus 3. 1. Ini lebih dari 3 bisa kok. Kalian 4. Jadi itu pertama dibaca dulu ini switch, misalnya variabelnya A, nilainya berapa, nanti dicari. Kalau misalnya hanya 1, nanti jalankan program ini. Kalau misalnya nilai dari A itu 2, jalankan program ini. Jadi seperti itu. Ini ada default. Shoot nilai tidak Jadi kalau misalnya ini kan case-nya 1 sampai 5. Misalnya A-nya aku isi 10. Jadi itu dia menjalankan program ini default. Jadi kalau misalnya tidak ada di case-nya ini, dia menjalankan default. Jadi seperti itu. Yang tadi tanya itu maksudnya switch-nya cuma 1 variabel doang gitu lah. Iya, Kak. Sebenarnya kayak kalau dibuat kayak if else itu juga bisa, misalnya A sama dengan B. Bisa itu. Oh, kan gitu. Jadi kalau switch case itu variabel itu in. Aku juga lupa soalnya. Sampai dijalankan atau satu. Nggak bisa. Ya nggak bisa. Ya nggak bisa diisi pointer ya. Jadi cuma variabel biasa, misalnya
Kalau aku punya string nama, misalnya Farid gitu. Itu nama tak masukkan. Nama itu misalnya ada juga. Terus yang kedua, bisa. Itu dia bisa. Ya kan switch itu mengambil variabel, terserah variabel yang mana. Switch itu mengambil variabel bisa int, bisa string, bisa double, bisa karakter juga bisa. Namanya Farid. Kalau namanya Farid, itu jalankan program ini. Kalau misalnya namanya Anissa, jadi jalankan program ini. Kalau misalnya kosong, apa yang dijalankan maka error. Nah, kalau misalnya kosong gini, nanti dia menjalankan default. Dari sini paham? Atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Mau nanya Kak, yang if else. Yang if else, kenapa? If else tapi pakai variable string. If else kalau variable string. Iya. Nah, if else kalau pakai variable string. Misalnya aku punya nama satu. Ini Adit. Nah, kan Farid. Satu. Equals. Kemarin sama Mas Kohar kan udah diajarin equals kan ya? Iya, sudah Kak. Sudah. Nah, kalau kayak equals dan sebagainya nanti kan nilainya boolean. Nah, itu yang kita cari. Kan if else itu bacanya kan boolean, benar atau salah saja. Jadi seperti itu. Kalau mau persamaan nama gitu ya. Jadi pakai nama dot equals nama 2 gini. Oh, salah. Nah, kan berbeda. Bisa pakai ini. Oh, sorry. Kalau misalnya pakai yang biasa, ya nggak bisa. Kok bisa ini? Oh iya, bisa. Saya bisa. Sorry. Kalau untuk ininya kalian coba-coba sendiri mana yang bisa, mana yang nggak bisa. Saya juga lupa ingat. Ya, Kak. Terus ada yang tanyakan lagi?
Kalau nggak ada tak lanjutin ke try catch. Tahu try kan nggak? Try catch. Try catch. Itu apa Kak? Try catch itu kayak apa? Kayak program yang mencoba program lain. Kalau misalnya dia salah, nanti apa? Errornya itu ditampilkan sendiri. Nah, tangkap sih. Kita contohkan langsung ya. Try catch. Misalnya kalau misalnya 10 bagi 0. 10 bagi 0. 10 A sama dengan A plus 0. Kalau misalnya nggak pakai try catch, nanti error bakal seperti ini kan, error exception bla 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 dan sebagainya. Nah, kalau pakai try catch jadi kita bisa nangkep salahnya itu sebelah mana. Shout. Oke. Nah, gunanya catch itu seperti tak katakan tadi, dia mengambil error dari sebuah codingan. Ini kan nggak bisa ini, kan error tadi. Seperti ini. Nah, nanti dia hasilnya seperti ini. Ya merah-merah gitu. Seperti itu. Terus ganti lain misalnya tidak bisa dibagi 0. Nanti seperti itu. Jadi dia nyoba dulu, kalau misalnya programnya gagal, nanti yang dijalankan catch-nya. Seperti itu kalau track catch. Cuma seperti itu tadi. Udah paham track catch? Cuma segitu doang sih track catch. Cuma mencoba program untuk dijalankan. Kalau misalnya dia berhasil, maka programnya yang dijalankan. Tapi kalau misalnya dia gagal, dia menangkap errornya itu di mana. Karena errornya ini slash by zero, jadi error nggak bisa gitu. Begini, misalnya observe tapi tak isi string. Nah, nah, maka yang diambil itu ini.
incompatible source code. Jadi nggak bisa dijalankan. Kalau nggak ada pertanyaan tentang try catch, langsung kita lanjutkan ini. Atau berhenti sebentar. Mau coba-coba dulu. Kalau misalnya nggak ada yang tanya, kita lanjutin ke looping. Looping itu materi selanjutnya mungkin. Materi ini dari modul selanjutnya. Selanjutnya. Looping. Looping itu ada 3. Pertama itu for. For. Do. While. While. Nah, pertama kita bahas for dulu. Gimana sih baca for? Bukan. For kan itu untuk setiap pertama inisialisasi I, terus jika I kurang dari 10, I plus kan udah diajari kemarin. Jadi untuk setiap I itu bertambah 1 sampai nilainya kurang dari 10. Ini pertama integer I sama dengan 0. Berarti pertama nilainya 0. Mulai dari 0. Terus I. Jadi dia ngeloop sampai nilainya 9. Kan kurang dari 10 itu 9. Jadi seperti itu. Gambaran for sedikit. Itu materi tadi udah gak ada yang ditanyakan? Halo? Ditanyakan? Alhamdulillah mboten. Buatan jelas. Alhamdulillah sudah paham. Oke. Nanti kita mulai dari awal lagi ya. Kalau untuk panggil JSON Paint itu pertama import javax.swing JSON Paint. Terus kalau misalnya jadi mau JSON ini, jadi nanti dimasukkan ke variabel, misalnya string nama ini.
dataannya string, variabel nama yang tipe datanya string, terus langsung generate panggil Jobson pin, dialog, langsung masukkan nama, masukkan argumen di sini nama. Terus Jobson pin ini nanti Jobson pin show input dialog ini tipe datanya itu string. Jadi kalau mau mengganti ke integer, kalian harus parse dulu integer parse.int. Nanti baru jadi integer. Begitu. Terus kalau scanner, kalau pakai scanner, nggak diajar scanner ya, tapi nggak apa-apa. Kalau scanner kayak buffer reader, scanner, input, scanner. Input, new scanner, system.in itu terus string nama input next line. Kalau mau input next in, tinggal misalnya butuh double, ya input next double. Jadi seperti itu. Untuk yang if else, kalau yang if else itu kita kan if itu membaca yang true. Jadi kalau misalnya pakai perumpamaan nama ya, nama edit nama Farid beda. Jadi nama satu equals nama dua. Kali ini tipe datanya kan udah bolehan. Kalau misalnya tipe datanya bolehan kalau mereka sama, jadi nanti menjalankan program yang berada di dalam if. Kalau misalnya salah, langsung dilempar ke else ini. Kalau misalnya switch case itu langsung. Kalau misalnya switch case itu sama mengambil variabel apa yang mau disamakan. Misalnya ini aku ambil variabel nama 2, switch sama case-nya itu Farid. Nah ini kan sama, itu dan jalankan itu ini ya. Terus break, berhenti sampai sini, nggak terus ke bawah. Kalau misalnya breaknya dia misalnya breaknya dihilangkan, nanti jadinya ini masuk default gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi kalau switch ini ya, kalau nggak ada breaknya, nanti yang
jalankan itu yang default ya. Yang defaultnya. Cuma itu sih kalau switch case. Jadi seperti itu. Kalau ada yang kurang paham, tinggal ditanyakan. Ini kita buat kayak mana, Mbak? Kayak apa? Oh iya, Rek. Jangan lupa absen. Absen ya. Ini sudah cukup atau masih ada ditanyakan? Kalau misalnya sudah cukup ya kita akhiri sampai sini aja. Halo. Halo. Cuma minggu ini toh Pak Bre. Minggu depan udah Mas Kohar lagi. Pak. Ini sudah cukup atau ada yang masih bingung? Jelas sudah Kak. Yes, kita akhiri ya. Jangan lupa absen. Iya Kak. Ya. Maaf kalau bosenin atau kurang jelas. Jelas, Kak. Aku juga masih belajar ya. Terus Belajar apa? Ngomong, belajar coding juga. Yes. Udah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak. Jangan Terima lupa kasih, Kak. Oke, Pak. Ya.